Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Senin tanggal 7 November 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, Aussie USD, USD Kanada, USD Jepang Yen, serta USD Swiss franc. Seperti apa dari keenam market saat ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di market Euro USD, dan sebelumnya kita lihat dulu ya di time frame monthly. Secara pergerakan di time frame monthly dalam pergerakan tren besarnya adalah turun, dan kalau kita perhatikan di bulan Oktober kemarin di candle monthly terlihat posisi ada perlawanan buyer ya, dimana dari beberapa bulan ke belakang 1, 2, 3, 4 ya, 4 bulan itu posisinya terjadi candle warna merah, dan di bulan Oktober kemarin terjadi yang namanya tekanan buyer yang menjadikan potensi di mana ada pembalikan atau ada potensi perlawanan pada buyer dari penurunan yang cukup signifikan ya di Euro USD, dan di bulan Oktober kemarin candlenya ditutup di candle warna hijau, dan berdampak di bulan November ini ya. Kalau kita lihat di November awal sudah ada dorongan buyer ya kalau kita perhatikan posisinya, dan Anda bisa lihat secara detail pembentukan low ya. Low-nya semakin meninggi, artinya ada higher low, higher low, higher low yang semakin meninggi. Ini dulu yang pertama kita lihat ya. Dan meskipun saat ini yang menjadikan lower high pun semakin menurun ya. Jadi di sini semakin meninggi, di sini semakin menurun. Tantangannya untuk di bulan ini, jika mana harga melebihi daripada high monthly sebelumnya yaitu di 1.00937, maka kemungkinan besar akan berlanjut naik. Tapi kalau masih bergerak di wilayah terbatas antara bulan Oktober di candle bulan Oktober kemarin hanya terbatas di kisaran 1.00937 sampai dengan 10.96315, maka bergerakannya akan membentuk sebuah area base atau konsolidasi. Ini yang bisa kita lihat di time frame monthly. Oke, sekarang kita lanjut di time frame weekly ya. Di minggu kemarin terjadi pergerakan yang cukup signifikan ya kalau kita perhatikan, meskipun dalam tekanan turun ya kalau kita perhatikan posisinya. Dan untuk euro sendiri masih saat ini masih dalam tekanan bearish ya, meskipun kalau kita lihat di time frame weekly di detik-detik terakhir kemarin hari Jumat terjadi dorongan kuat pada buyer ya, yang dimana indeks dolar terjadi pelemahan yang cukup tajam ya penurunannya, dan berdampak di Euro USD terjadi penguatan, dimana di minggu kemarin opennya adalah bulls ya, candlenya bullish pin bar, kemudian high-nya ada di 0.99759 dan low-nya ada di 0.97301. Apakah ini nanti kita akan lihat secara detail ya, karena kalau di time frame besar kan pembentukannya secara keseluruhan yang low bawah semakin meninggi, artinya memang ada dorongan buyer, tapi yang di atas juga semakin menurun, artinya ada pembentukan symmetrical triangle ya sebenarnya kalau kita perhatikan. Cuman lebih detailnya kita lihat di time frame yang lebih kecil supaya kita melihat swingnya lebih jelas lagi di time frame daily. Nah, ini untuk di time frame daily, Anda lihat ya posisinya setelah saya tarik garis di beberapa minggu kemarin, ini trendline atas, ini trendline bawah, terjadi breakout ya. Nih ada breakout trendline posisinya, dan kemudian membentuk high baru yaitu menjadi high di bulan Oktober di 1.00937, kemudian dia retest ya, hampir break di bawah area support, tapi hanya terbatas membentuk low weekly ya minggu kemarin di 0.97301, dan terjadi bullish engulfing, artinya ada perlawanan buyer yang cukup signifikan, ada impulsif bullish memakan daripada candle warna merah, dan kemungkinan besar ini akan menjadi perlawanan ya, dimana kalau kita lihat swing pergerakannya ya, setelah dia breakout ini kan membreakout wilayah ini, membentuk sebuah higher high baru, kemudian ini menjadi higher low, dan posisinya besar kemungkinan akan berlanjut membentuk higher high berikutnya ya, dengan target menurut saya adalah wilayah resisten. Kalau kita tarik
trendline seperti ini membentuk sebuah wilayah resisten. Jadi kalau kita lihat wave-nya 1 2 3 4 5 baru kemungkinan besar akan terjadi penurunan. Maka di sini saya akan bentuk lagi ya, sebentar saya masukkan ini kanal paralel. Sebentar, tarik seperti ini yang bagian bawah, kemudian saya geser di bagian atas, kurang lebihnya seperti ini ya. Kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Oke, sebentar saya geser lagi ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Ada pola bearish flag ya. Tuh. Ya, ada pola bearish flag di mana di sini ada tiang. Ini membentuk flag terbalik ya, ada bearish flag, artinya ada drop, base, drop. Secara wave analisa, kalau kita perhatikan di pembentukan struktur terakhir ya, nih perhatikan posisinya. Menurut saya dari pergerakan ini ya, setelah dia ini ya membentuk sebuah penurunan dari sini ya, nih turun ya, kemudian dia naik. Ini kan pola turun nih, betul ya? Nih pola turun ya, membentuk lower low, lower high, lower low, dan ini adalah lower high. Tapi setelah dia turun di sini dia tertahan ya, membentuk higher low dan membentuk higher high, baru breakout di wilayah ini. Kemudian dia membentuk lower low, higher low ya. Besar kemungkinan menurut saya akan ke sini. Nah, ini adalah titik terakhir daripada wave ABC ya. A, B, C, D, E. Jadi 5 wave, 1, 2, 3, 4, 5, baru dia menurut saya dia akan turun seperti ini. Nah, gambaran saya seperti itu ya. Jadi kemungkinan besar kesimpulannya adalah di minggu ini ya, besar kemungkinan bergerak naik, tapi karena di sini ada bullish engulfing, saya masih memprediksi bahwasanya minimal dia akan terkoreksi dulu sebelum dia naik. Ini banyak rejection ya. Ini banyak rejection ya, besar kemungkinan dia koreksi dulu baru dia akan naik. Jadi seperti itu gambaran saya di Euro USD. Ini saya hapus dulu ya teman-teman. Ini saya hapus dulu, dan minimal area rejection menurut saya wilayah ini ya, ini area banyak rejection, maksudnya akan ada koreksi minimal mendekati wilayah ini. Ini akan terjadi koreksi minimal ke sini ya areanya. Jadi teman-teman wajib pantau wilayah tersebut. Apakah nantinya hari ini ya atau sampai dengan besok akan terkoreksi minimal sampai sini, nanti kita lihat ini areanya. Jadi ini menjadi wilayah pantau kita. Oke, ini di time frame daily ya, ada bullish engulfing, jadi besar kemungkinan dia akan koreksi baru dia akan naik lagi. Targetnya adalah sampai dengan resistennya. Oke, sekarang kita turunkan lagi di time frame 1 jam ya. Nih, langsung aja kita ke time frame 1 jam. Oke, posisinya seperti ini. Jadi area yang sudah kita gambarkan tadi ini ya menjadi wilayah pantau. Ini posisinya, ini menjadi wilayah pantau terdekatnya. Jadi menurut saya gambarannya adalah dia ini kan telah terjadi gap down ya hari ini, dan menurut saya sudah tertutup gapnya. Besar kemungkinan akan berlanjut turun minimal mendekati wilayah ini sebelum dia bergerak naik. Maka ini menjadi wilayah pantau. Saya kasih penebalan sekali lagi. Jika mana area ini ada pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern, maka Anda bisa buy. Ya, saya akan buy wilayah tersebut. Ya, secara pergerakan menurut saya dari yang saya tadi jelaskan ke teman-teman semua, menurut saya ini akan ke sini dulu. Saya akan tunggu ya. Jika ada pattern terbentuk baru saya akan buy. Stop loss di bawah, target minimal sampai dengan area resisten berikutnya. Minimal break daripada high weekly ya, dan mendekati area resisten berikutnya, yaitu di 0.99997 area yang akan dikejar. Oke, ini secara Euro USD ya yang bisa saya jelaskan mengenai trading plan saya. Kemudian kita berlanjut di GBP USD. Kita akan mengintip sedikit lagi ya di monthly. Nah, ini juga hal yang sama, ada perlawanan buyer ya di bulan Oktober kemarin, ditutup candle warna hijau. Meskipun tren besar adalah turun, ini sudah ada memberikan informasi bahwasannya ada perlawanan buyer dan ditutup di candle warna hijau. Artinya besar kemungkinan juga ada dorongan buyer ya, tapi kita belum tahu dorongannya sampai berapa. Tapi minimal kalau kita lihat dari pergerakan awal daripada bulan November ini ya, kalau
Kalau kita perhatikan posisinya terjadi penurunan ya, tekanan turun dulu. Apakah ini akan bertanda posisinya akan bergerak turun jauh? Tapi hal yang sama terjadi, high-nya juga tidak terlalu tinggi. Nih, high-nya semakin menurun ya, kemudian low-nya semakin naik. Artinya juga ada pembentukan symmetrical triangle ya. Posisinya secara garis besarnya sih seperti itu, meskipun membentuk sebuah area konsolidasi. Sekarang kita turunkan dulu time frame weekly. Kita lihat secara detail swing yang terjadi. Oke, ternyata pergerakannya tidak mampu juga, maksudnya belum bergerak sampai dengan batas area high sebelum swingnya ini ya. Masih berusaha bergerak naik ya. Dan kalau kita ukur dari posisi swing terakhir ini sih memang sudah berada di kisaran 50% nih area ini. Ya kalau kita perhatikan di weekly, dan posisinya untuk di minggu kemarin candlenya ditutup candle turun ya, artinya ada candle naik dan ini ada candle turun. Ini juga kalau kita lihat posisinya menurut saya ada gap down juga posisinya tadi pagi ya. Ini akan menguji sekali lagi yang menjadikan area 23,6% ya. Ini kan saya ukur, saya tarik ya. Tuh. Nah, swing terakhir yang paling panjang ini titik A ke titik B, saya mendapatkan area 50%, 61,8% area golden level yang menurut saya dengan posisi ini dia mencari swing terakhir ke sini baru dia turun lagi. Tapi kita coba mengulik area yang ini ya, yang terdekatnya dari beberapa minggu ke belakang. Yang pastinya di minggu kemarin candlenya ditutup candle warna merah, artinya buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang ya, ekor dan bodinya juga sama menurut saya ukurannya. Jadi kekuatannya seimbang antara buyer dan seller, sama-sama memiliki kekuatan seimbang di minggu kemarin. Sekarang kita lihat time frame daily. Nah, di time frame daily di hari Jumat ya, setelah impulsif bearish dilawan oleh impulsif bullish, dan posisinya memang ini sangat-sangat apa ya, istilahnya dia sudah membentuk daripada low yang makin meninggi ya, atau higher low, higher low, higher low, higher low. Dan ini posisinya juga swing terakhir di breakout dan membentuk sebuah higher low baru. Dan ini tantangannya apakah ini nanti akan bergerak turun jauh ya. Nanti ini akan kita bongkar coba di time frame yang lebih kecil, contohnya 1 jam, supaya kita mengetahui ya. Kalau kita lihat pun posisinya kan ini swingnya sudah membentuk sebuah koreksi ya, atau bullish untuk koreksi. Menurut saya seperti itu. Jadi membentuk sebuah wave A, B, C, D, E ya. E-nya bisa juga area resisten ini yang menjadi titik koreksinya nanti beberapa hari ke depan. Tapi kita lihat dulu area ini. Kalau nanti hari ini dia mendekati wilayah resisten, ini ya, resisten become support. Sebentar, ini saya hapus aja, ini menjadi resisten. Ya, mendekati wilayah ini ya besar kemungkinan akan betul-betul dia membentuk sebuah V ya, huruf V. Artinya ada potensi dia naik dengan target saya adalah wilayah resisten. Oke, sekarang kita lihat lagi di time frame 1 jam untuk menyingkat waktu ya. Time frame 1 jam, nah ini menarik sekali nih. Kalau kita lihat posisi terakhir adalah ini. Perhatikan dia sudah break di bawah area channel. Ya, dia turun nih ya, setelah rilis suku bunga dia turun tajam. Dan posisi berikutnya di hari Jumat berbalik ya, posisinya sempat terjadi penurunan, yaitu low-nya di 1.11422 dan di bawah naik dan mendekati daripada area level psikologi yang kita gambarkan di sini ya sebelumnya, yaitu di 1.13798 posisinya, yang menjadi titik resisten ya berikutnya setelah saya gambarkan level psikologinya jadi resisten. Tuh area resistennya ya, menurut saya posisinya pun saat ini setelah open gap down, dan kemarin memang saya gambarkannya seperti ini ya, ada kenaikan dulu mendekati wilayah yang saya blok di sini ya, tapi ini memang sudah break di atas jauh ya, dan dia gap down hari ini. Dan kemungkinan ini masih membentuk sebuah area sideways atau mencari titik area di mana apakah dia akan terkoreksi dulu, apakah dia akan naik. Ya, kalau terkoreksi minimal 50% memang area pantaunya adalah wilayah support ya di sini. Sebentar, ini saya hapus dulu supaya nggak terlalu banyak. Nah, yang perlu kita perhatikan ini yang menjadi acuannya
area support di sini ya. Ini area ini, jadi teman-teman wajib waspadai wilayah ini. Jika mana nanti di sini ada pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, bisa buy wilayah tersebut dengan target harga pastinya bergerak naik. Gambaran saya seperti itu ya, minimalnya sampai ke situ dulu, nanti dicek posisinya, harganya, karena menurut saya dia akan bergerak naik sih, yang menurut saya seperti itu. Jadi gambaran dari saya dari posisi ini, pantau dulu wilayah ini kalau untuk mau entry posisi. Kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar baru boleh buy. Stop loss di bawah, target minimal adalah area resisten adalah di area sini. Pantau dulu nanti sampai minimal sampai sini dulu ya. Ini yang saya akan lakukan untuk market GBP USD ya. Kondisinya seperti ini. Saya akan pantau wilayah 1.12577. Oke, sekarang kita berlanjut di market Aussie USD. Kita lihat lagi di time frame monthly seperti apa kondisinya. Nah, ternyata kalau di time frame monthly memang jauh ya. Posisi terakhir low terendahnya adalah 0.55063. Ini posisi terakhir. Dan saat ini di monthly terakhir ada candle long legs doji. Ini membutuhkan satu konfirmasi lagi. Jika mana candle bulan November ini ditutup candle turun, maka dia akan melanjutkan penurunannya, besar kemungkinan menuju support terbawah ini dan sampai dengan area terendahnya. Tapi kalau ditutup di candle bullish ya, artinya akan ada dorongan buyer yang menguji wilayah kenaikan berikutnya ya, atau area 50% dari swing terakhir ini. Gambaran saya seperti itu. Jadi kita lihat di bulan November ini apakah ditutup bullish atau bearish. Catatannya di situ. Oke, sekarang kita lanjut di time frame weekly. Di time frame weekly di minggu kemarin, tuh lihat posisinya memang ada dorongan kuat pada buyer ya. Sebelumnya ada bullish engulfing, ini perhatikan. Dan di posisi hari kemarin terakhir minggu kemarin ada candle bullish ya, memiliki ekor panjang dan body besar. Ini juga ada dorongan buyer yang cukup besar meskipun terakhir menyentuh area low weekly daripada minggu sebelumnya ya, tertahan di 0.62721 baru dia naik ya. Ini posisinya terakhir. Oke. Sekarang kita coba lihat lagi. Menurut saya memang ada dorongan buyer ya yang cukup kuat untuk Aussie USD. Artinya ada bullish untuk koreksi ya untuk saat ini kalau kita perhatikan di weekly-nya. Di time frame daily, nah betul kan ada bullish engulfing, hal yang sama terjadi. Ada dorongan buyer terjadi di area sini, tapi perlu kita perhatikan untuk hari ini saya selalu kalau ada bullish engulfing saya akan mencari titik area minimal 50% atau titik uji ya di wilayah ini karena banyak rejection area ini. Jadi ini menjadi wilayah pantau atau saya sebut wilayah support ya, menjadi wilayah pantau. Jadi mana kalau area ini 0.63696 hari ini mencapai area tersebut bisa dipantau wilayah ini apakah membentuk pattern pembalikan atau tidak nantinya. Minimal di situ jadi bisa kita jadikan titik entry buy. Oke. Ini kondisinya menurut saya naik ya untuk Aussie USD meskipun saat ini terjadi dorongan seller ya yang sifatnya koreksi ke bawah. Nah, ini posisinya. Dan posisi kemarin setelah kita tandain trendline ini ya, atas dan trendline bawah dengan asumsi kita kemarin tertahan di wilayah trendline ya, makanya dia naik, tertahan di trendline terus dia turun. Ternyata ini terjadi breakout ya. Perhatikan breakout yang cukup tinggi sekali ya menurut saya dan membentuk sebuah area resisten, menyentuh area resisten ini ya di 0.64797 ya, tapi hari ini terjadi gap down ya, perhatikan, dan masih membentuk sebuah area konsolidasi atau membentuk area base dan masih belum tahu arahnya ya. Yang pastinya saya sudah membuat sebuah area ini ya, posisinya minimal di sini. Wilayah support yang menjadi wilayah pantau, apakah nanti dia akan terkoreksi sini untuk kita bisa target untuk posisi buy. Karena wilayah sini ada wilayah demand ya. Kalau kita perhatikan ada demand di area sini. Jadi minimal di sini dulu yang kita akan pantau nantinya. Jadi skenario daripada trading plan saya untuk Aussie USD yaitu saya akan tunggu betul-betul harga terkoreksi minimal menyentuh area supportnya yaitu di 0.63696 bisa buy wilayah ini, stop loss di bawah, target minimal mendekati resistennya yaitu di kisaran 0.65221 sampai dengan 0.65308. Oke, ini gambaran saya dari market Aussie USD. Langsung aja kita berlanjut di market USD Kanada. Tetap kita lihat di monthly. Di monthly posisinya sebelumnya terjadi kenaikan dan di bulan kemarin ditutup di candle warna merah.
besar kemungkinan saat ini posisinya kemungkinan akan terjadi koreksi ya, mendekati wilayah ini. Kalau menurut saya ya, mendekati wilayah ini. Nanti kita lihat, yang pastinya ini posisinya kuat turun untuk USD Kanada. Oke, dalam tekanan buyer dan posisinya koreksi ya. Ini perhatikan ada bearish engulfing sebelumnya mendorong potensinya turun, dan sampai dengan saat ini weekly-nya juga candle-nya adalah candle turun ya, memiliki ekor panjang atas dan body besar, memiliki body besar di mana ditutup di candle warna merah, artinya ada penurunan ya. Besar kemungkinan akan menuju wilayah ini 38,2%, yaitu 1.30209. Kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement ya, sebentar. Ini saya hapus dulu ya. Oke, karena swing terakhirnya adalah ini, maka saya akan tarik minimal dari swing terakhir di sini. Oke, saya tarik ke atas dari titik tertinggi terakhir di monthly ya. Jadi kurang lebihnya di sini. Oke. Harga saat ini perhatikan menyentuh area 38,2% ya. Ini sebentar, saya gunakan yang ini aja. Nah, oke. 38,2% yang disentuh saat ini ya. Besar kemungkinan akan menuju area golden level 50%, yaitu 1.33548 target minggu ini ya, sampai area sini. Tapi minimal dia koreksi dulu mendekati open weekly bears-nya di sini, baru dia bisa terjadi penurunan. Karena menurut saya, karena sebelumnya juga yang sama loh, membentuk sebuah lower high weekly ya. Sebelumnya kan di sini nih. Nah, di sini ada potensi pembentukan high baru. Meskipun low-nya juga membentuk low baru. Jadi fluktuasi pergerakannya sangat besar di USD Kanada. Kita lihat time frame daily. Nah, ini time frame daily terlihat membentuk sebuah area konsolidasi besar di wilayah ini. Ya. Nih, jadi ini ada bearish engulfing yang menurut saya akan menguji wilayah ini ya untuk hari ini. Low weekly minimal 50%-nya daripada impulsif bearish. Saya ukur dulu ya. Dari high-nya swing terakhir di sini saya cari 50% untuk koreksinya hari ini ya. Jadi ini menjadi wilayah pantau. Di sini ternyata kita dapatkan 50% dari pembentukan bearish engulfing. Oke, saya hapus ini. Nah, udah. Jadi wilayah pantaunya 1.36387. Oke, untuk target di minggu ini jika mana dia breakout di wilayah low weekly, dia akan bergerak menuju wilayah ini. Ini yang menjadi area pantau berikutnya ya. Nih posisinya. Oke, sekarang kita turunkan langsung di time frame 1 jam untuk kita lihat skenario yang bisa kita buatkan di posisi saat ini. Nah, ini gambaran kita kemarin memang terjadi penurunan ya di wilayah ini dan langsung turun, cuman target kita kemarin hanya sebatas area ini dan posisinya turunnya cukup drastis. Kalau kita lihat posisinya, dan tadi pagi sudah ada open gap up, artinya kemungkinan ini akan menutup dulu gapnya ya, baru dia menguji wilayah 50%. Tetap acuan saya di sini. Jadi gambaran saya, kalau menurut saya nanti kalau low weekly-nya tidak terjadi di breakout, tapi minimal dia nutup dulu open gap up-nya. Jadi posisinya turun dulu sampai sini. Setelah menutup gap up-nya, gap up ya, baru dia akan menuju wilayah ini, baru dia akan turun menuju 50%. Ya, gambarannya seperti ini untuk market USD Kanada. Sekarang kita berlanjut di market USD Jepang Yen. Kita lihat monthly juga hal yang sama. Oke, posisinya terakhir masih kecenderungan ada bullish ya. Monthly sebelumnya bullish, kuat banget, dan posisi saat ini masih ada perlawanan seller ya di awal bulan November. Oke, cukup ya, jelas ya, ini potensinya memang kuat naik untuk USD Jepang Yen. Tapi kita lihat secara detail di time frame weekly dulu. Posisinya membentuk sebuah area base di beberapa minggu ke belakang. 1, 2, 3 minggu tidak terlalu bergerak yang signifikan. Artinya ada potensi membentuk area konsolidasi di wilayah ini ya. Dan posisi meskipun terakhir ditutup di candle open weekly bears ya, candlenya adalah turun. Oke, ini yang bisa kita lihat, posisinya masih konsolidasi. Secara time frame daily di beberapa hari ke belakang juga hal yang sama nih, konsolidasi ya. Tidak ada perubahan, bergerak terbatas, artinya buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Time frame 1 jamnya coba kita lihat. Nah, ini time frame 1 jam pasti berdampak ya, di time frame kecil juga
bergeraknya terbatas, ada area batas bawah dan batas atas yang menjadi acuan naik turun yang di kisaran area tersebut. Nah, ini posisinya terakhir gambarannya sebenarnya masih sama ya. Menurut saya posisinya akan menguji sini. Ini terakhir kan seperti ini nih. Ya, menguji wilayah area ini. Area support ya. Di kisaran 146.651 baru dia akan naik. Gambarannya sih saya seperti ini sih untuk USD Jepang Yen ya. Yang menjadi wilayah pantau adalah yang di bawah di kisaran ini, supportnya 146.872 sampai dengan 146.651. Pantau aja wilayah ini. Kalau nanti ada bullish engulfing ya baru buy, stop loss di bawah, target minimal area resisten. Ya, mendekati wilayah-wilayah. Karena bergeraknya konsolidasi, belum ada perubahan yang cukup signifikan di market USD Jepang Yen. Kita berlanjut di USD Swiss franc. Kita mulai monthly juga hal yang sama. Nah, ini juga posisinya memang dalam tekanan buyer ya, tapi terbatas di posisi terakhir di sini nih. Ada high monthly yang masih belum berhasil di breakout posisinya meskipun candlenya adalah warna hijau, dan posisi di awal bulan November ini sedikit ada tekanan ya untuk bulan ini. Ada tekanan seller yang cukup signifikan menurut saya, sudah 50% dari pembentukan bulan sebelumnya. Oke. Apakah masih kuat naik? Ya, kita lihat dulu di time frame yang lebih kecil ya, karena di time frame besar kurang begitu kelihatan posisinya. Nah, ini kalau dilihat sih memang tren besarnya naik ya kan. Nih Anda bisa lihat nih naik ya, membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, dan posisinya terakhir membentuk sebuah area base antara di kisaran support 0.98413 sampai dengan high monthly-nya 1.01478 nih. Posisinya terakhir seperti ini. Ya, masih membentuk area konsolidasi, time frame daily hal yang sama. Tapi catatan di sini ada bearish engulfing ya posisinya. Artinya ada koreksi menurut saya mendekati wilayah area ini yang telah terjadi breakout area support ya, resisten become support. Di banyak rejection ya. Ini menjadi acuan sekali lagi apakah akan ke reject wilayah ini atau dia akan break impulsif, maka akan mendekati wilayah supportnya. Maka pertama kali yang menjadi wilayah pantau adalah ini untuk hari ini. Mampukah dia bergerak break di bawah ini atau dia akan terjadi penolakan wilayah tersebut. Oke, sekarang kita lihat langsung time frame 1 jamnya. Kita lihat turun ya, tadi ada bearish engulfing ya. Kalau kita perhatikan ada bearish engulfing, maka posisinya ini terakhir saya memberikan skenarionya adalah 2 ya. Kalau dia break di atas ini dia naik, ternyata dia break di bawah area support ya. Awalnya sekarang menjadi area resisten, support become resisten ya. Ini dan terjadi penurunan. Bisa hapus dulu. Oke. Dan posisi harga sudah menutup gap up-nya ya. Ini sudah menutup gap up, maka menurut saya akan kecenderungannya ke wilayah ini yang menjadi wilayah pantau kita, wilayah supportnya. Jadi langsung aja skenario daripada trading plan saya untuk USD Swiss franc adalah seperti ini. Ini akan turun ya, turun menuju wilayah ini, baru dia besar kemungkinan akan terjadi kenaikan. Ya, minimal pantau dulu wilayah ini aja dulu. Nah, mendekati wilayah low weekly. Nah, ini gambarannya ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan dari 6 market per USD. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Semoga banyak yang bisa didapatkan oleh teman-teman semua. Dan ini adalah trading plan saya, bisa diikutin bisa tidak ya. Ini semuanya sifatnya adalah informasi secara teknikal. Market itu sangat sangat berpengaruh oleh berita ya. Jadi semuanya bisa berubah. Dan jangan lupa tonton videonya, dan jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.